depan pintu, niatnya mau langsung balik, tapi tiba-tiba pintu rumah itu kebuka sendiri pelan dan krek. Dari dalam keluar bau anyir. Halo guys, balik lagi bersama gue Rohmadi, dan pada video kali ini gue akan bacakan lagi satu cerita yang dikirim dari subscriber ke channel gue ini ya guys ya. Kali ini datang dari daerah yang gak asing buat kita, cerita-cerita mistis ya. Jalanan panjang, gelap, dan beberapa titik yang katanya ada isinya. Namanya Rizky, dia kirim cerita ini dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Katanya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2022. Waktu dia masih kerja sebagai kurir paket dan sering nganter barang sampai malam. Oke guys, kita langsung saja masuk ke ceritanya ya guys ya, karena di sini saya juga belum membaca cerita dari Rizky ini guys. Oke, di sini dia bilang, "Bang, kerjaan gue waktu itu kurir. Jadi mau nggak mau kadang gue harus ngantar paket sampai malam. Apalagi kalau lagi banyak orderan. Malam itu sekitar jam setengah 11 gue masih punya satu paket terakhir yang harus diantar ke daerah pinggiran kota. Agak masuk ke dalam, jalannya kecil dan sepi. Awalnya gue sempet ragu, tapi karena nanggung gue lanjut aja. Gue ikutin map sampai akhirnya masuk ke jalan tanah yang kanan kirinya kebun sama beberapa rumah yang jaraknya jauh-jauh bang. Lampu jalan hampir nggak ada, cuma lampu motor gue yang jadi penerangan. Beberapa menit pertama masih aman, sampai akhirnya gue ngerasa jalan yang gue lewatin ini kayak nggak ada ujungnya. Padahal di maps harusnya cuma beberapa ratus meter lagi, tapi gue jalan terus dan tetap sama. Pohon yang itu lagi, belokan yang itu lagi, kayak muter di tempat. Gue merinding guys bacanya guys. Gue mulai panik, gue berhenti, buka HP, sinyal hilang, maps nggak ada gerak. Di situ gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Gue tarik napas, coba tenang, gue lanjut jalan lagi, dan tiba-tiba di depan gue ada rumah. Tiba-tiba aja muncul, padahal tadi gue yakin gak ada. Rumahnya tua, kayu, lampunya redup, dan di depannya ada seorang ibu berdiri. Pakai baju panjang, diam, ngeliatin gue berhenti agak jauh. Jantung gue mulai kencang, tapi karena gue mikir mungkin itu alamat tujuan, gue deketin pelan. Gue tanya, "Bu, ini alamat paket?" Ibu itu nggak jawab, cuma ngangkat tangan pelan nunjuk ke arah dalam rumah. Gue makin gak enak, tapi gue turun dari motor, bawa paket, jalan pelan ke arah pintu. Dan pas gue sampai di depan pintu, gue dengar suara dari dalam. Kayak ada orang banyak, bisik-bisik, pelan, gak jelas. Gue langsung merinding bang. Gue nengok ke belakang, ibu yang tadi udah gak ada, hilang. Padahal tadi jelas banget berdiri di situ. Di situ gue langsung panik. Gue taruh paketnya di depan pintu, niatnya mau langsung balik, tapi tiba-tiba pintu rumah itu kebuka sendiri pelan dan krek. Dari dalam keluar bau anyir, kayak bau tanah basah campur sesuatu yang busuk. Gue langsung mundur, dan di dalam rumah itu gue lihat ada banyak sosok berdiri, diam, ngeliatin gue, mukanya pucat semua. Matanya kosong, dan salah satu dari mereka
pelan-pelan ngomong masuk. Langsung lari. Gue takut banget bang. Naik motor, gas sekencang mungkin, gak peduli jalan rusak atau apalah itu, yang penting keluar dari situ. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba gue udah di jalan besar, terang, ada lampu, ada kendaraan, kayak yang pernah masuk ke jalan tadi. Gue langsung berhenti. Napas gue nggak karuan, dan pas gue lihat ke belakang motor, paket yang tadi masih ada. Belum gue anter, padahal gue yakin gue tadi udah taruh di depan rumah itu. Guys, gue merinding ya guys ya bacanya ya guys ya. Bulu kuduk gue ini tegak semua guys. Gue sangat merinding karena kisahnya ini sangat menakutkan, karena gue juga baru pertama kali membaca ya. Besoknya gue tanya ke orang sekitar, gue ceritain lokasi yang gue inget, dan mereka langsung bilang di situ memang ada jalan yang sering ngejebak orang. Katanya kalau malam suka muncul rumah yang sebenarnya nggak ada. Dan kalau kita masuk, nggak semua orang bisa keluar lagi. Sejak kejadian itu, gue nggak pernah lagi nganter paket malam bang. Wow guys, jadi dia tidak pernah nganter paket malam lagi ya. Dan yang bikin gue masih kepikiran, kadang kalau gue lagi sendiri, gue suka kebayang suara itu pelan masuk. Oke guys, terima kasih buat kawan kita atau subscriber gue ya guys ya. Namanya tadi Rizky, yang sudah mengirimkan cerita horor atau mistisnya ke gue. Ini sangat bagus sekali guys untuk ceritanya. Karena gue ini sangat merinding ya guys ya, apalagi malam kurir paket sendirian. Itu membuat gue itu membaca dari kisah kalian itu merinding, ketakutan sendiri, apalagi saat gue buat video ini itu sekitar jam 1 malam. Dan gue di sini sendirian guys ya. Ada bokap nyokap lagi tidur. Jadi terima kasih buat subscriber gue yang sudah mengirimkan cerita-cerita horor dan mistisnya. Dan buat teman-teman yang mau membagikan kisahnya, silahkan kalian menggunakan link yang ada di deskripsi, karena link tersebut untuk tempat kalian itu membagikan cerita ke gue, dan nanti gue akan membacakan seperti kisahnya Rizky seperti ini ya. Nah, buat kalian yang kerjanya sebagai kurir, saya sarankan berhati-hati, apalagi kerja kalian itu malam ya, karena kadang alamat di paket itu sama seperti di map, di sistem itu sama, tetapi di daerah atau tempatnya itu kadang bisa ngejebak. Jadi buat teman-teman, saya sarankan nganter paket itu siang ataupun sore, dan malam itu kita berhenti. Apabila paket itu memang seharusnya diantar hari ini, kita bisa menghubungi ke pembeli bahwasanya paket tersebut akan kita antar besok harinya. Karena apa? Ketakutan para kurir yang membagikan atau mengantar paket malam itu, kejadiannya ini nanti bisa kejadian ke kalian semua guys, seperti kisahnya Rizky ini. Jadi sangat menakutkan ya guys ya. Gue aja bacanya saja sampai merinding, sampai gue ketakutan. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena nanti akan ada video-video terbaru yang akan gue upload di channel ini. Dan sampai ketemu lagi ya guys ya di video-video selanjutnya.